pagi Mbak. Pagi Bu. Dengan siapa ini kalau saya boleh tahu? Saya belum kenal ini wajah-wajahnya. Saya belum pernah kesini sih Bu. Nama saya Meli Hasanah Bu. Ibu bisa panggil saya Melia. Oke Mbak Melia ya. Kalau saya sendiri Dina Elaranti Putri bisa dipanggil Ibu Dina. Baik Ibu Dina. Iya. Gimana nih kabarnya Mbak Melia ini? Alhamdulillah baik. Ada baiknya, ada kurang baiknya. Kurang baiknya itu karena kita pandemi ini nggak bisa keluar ya Bu. Jadi di rumah aja itu bosen dan stres gitu. Tapi baiknya itu sehat. Cuma pikirannya agak stres. Gitu ya, berarti kurang baiknya karena Mbak Melia stres di rumah terus ya. Bosen. Gitu. Oke, baiklah. Mbak Melia ini sudah datang ke sini meluangkan waktunya. Kesibukannya apa sih akhir-akhir ini Mbak Melia? Kalau saya sih kuliah ya Bu, cuman kan kita gara-gara pandemi ini kan kuliahnya di rumah daring, jadi ya saya sibuknya ya cuma kuliah di rumah. Oke. Daring aja. Baik. Mbak Melia datang ke sini berarti ingin melakukan konseling ya. Oke, apa sebelumnya Mbak Melia ini sudah pernah mengikuti konseling? Sebelumnya saya belum pernah melakukan konseling dan nggak tahu itu konseling itu apa ya Bu. Jadi saya tuh kan cerita sama teman saya ya Bu, katanya itu kalau ada masalah itu coba loh kamu cerita sama konselor gitu. Konselor itu apa? Konselor itu yang konseling itu loh, dia cuma bilang gitu Bu. Aku nggak tahu itu yang orang yang bisa bantu masalahmu loh. Coba kamu kesini, coba datang cerita masalahmu, siapa tahu kamu bisa menyelesaikannya gitu aja Bu. Benar sebenarnya Mbak Melia, tapi di sini saya akan menambahkan sedikit penjelasan mengenai konseling karena Mbak Melia juga belum pernah mengikuti konseling seperti itu ya. Benar. Jadi konseling ini adalah proses pemberian bantuan di mana Mbak Melia sebagai konseling yang mengalami masalah ya. Mbak Melia sebagai konseling, kemudian saya sebagai konselor, di mana konselor ini bertugas sebagai fasilitas, memfasilitasi Mbak Melia untuk menyelesaikan masalahnya seperti itu. Tetapi di sini Mbak Melia yang mencari sendiri solusinya seperti apa gitu, karena Mbak Melia yang lebih tahu ya dirinya seperti apa, keinginannya Mbak Melia seperti apa. Jadi di sini Mbak Melia akan mencari solusinya sendiri, tetapi saya akan membantu supaya berjalan lancar seperti itu. Gini Bu, jadi saya mau tanya, maksudnya fasilitas itu gimana ya? Gimana Ibu? Oke, jadi memfasilitasi di sini ya Mbak Melia. Ibu itu di sini akan membantu Mbak Melia untuk saling sharing, saling diskusi seperti itu tentang masalahnya Mbak Melia. Tetapi Mbak Melia nanti akan mendapatkan solusi dari dirinya Mbak Melia sendiri. Mbak Melia yang tahu ke depannya seperti apa, seperti itu. Itu. Jadi konseling itu untuk memecahkan masalahnya itu saya sendiri. Iya benar. Itu karena Mbak Melia kan datang ke sini perlu bantuan seperti itu, tetapi sebenarnya Mbak Melia itu bisa menyelesaikan sendiri seperti itu. Tapi kan tidak tahu ya seperti apa jika menyelesaikan sendiri. Makanya di sini ada konselor itu sebagai fasilitas, yaitu membantu Mbak Melia. Iya Bu. Saya baru tahu Bu. Baiklah, di dalam konseling ini ada 3 asas Mbak Melia. Sebenarnya banyak asas, tetapi ada 3 asas yang sangat penting. Yaitu yang pertama itu adalah asas kesukarelaan, di mana Mbak Melia sudah menjalankan nih asas kesukarelaan, yaitu datang ke sini dengan sukarela, tidak ada paksaan, meluangkan waktunya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Saya senang sekali udah menjalankan asas yang pertama. Kemudian yang kedua ada asas keterbukaan, di mana setelah kita menjalani konseling ini Mbak Melia terbuka dengan saya juga terbuka dengan Mbak Melia, saling menceritakan, saling berdiskusi lah seperti itu. Mbak Melia menceritakan apa yang Mbak Melia rasakan, apa yang menghambat Mbak Melia, apa yang
keluarga ini adalah asas kerahasiaan, dimana di sini konseling ini sangat-sangat rahasia ya Mbak Melia. Jadi Mbak Melia tidak perlu takut, Mbak Melia sudah terbuka kepada saya, gitu, sudah enak ngobrol dengan saya, gitu. Tapi rahasianya Mbak Melia tetap aman di saya, seperti itu. Hanya Mbak Melia dan saya yang tahu. Jika Mbak Melia ingin diceritakan juga hanya sepengetahuan Mbak Melia, seperti itu. Oh, jadi apapun yang saya ceritakan nanti, kalau saya tidak mengizinkan untuk diceritakan kepada orang lain, itu ibu nggak akan menceritakannya. Benar sekali, Ibu. Apakah sudah paham Mbak Melia? Bentar Bu, kan tadi kan katanya kan kalau konseling itu kan menceritakan masalah saya, sama dong Bu sama curhat. Beda Mbak Melia, begini, kalau hanya curhat saya hanya mendengarkan saja Mbak Melia bercerita, ya enggak sih? Apalagi kalau misalnya Mbak Melia curhat sama teman-teman gitu kan, pasti teman-teman kan hanya mendengarkan apa yang Mbak Melia ceritakan, seperti itu. Tetapi di sini konseling ini Mbak Melia menceritakan dan saya memahami ceritanya Mbak Melia, saya mendengarkan, saya lihat seperti apa Mbak Melia menjalaninya, seperti itu, apa yang Mbak Melia rasakan. Tetapi selanjutnya akan ada tahap di mana Mbak Melia dengan saya akan berdiskusi masalahnya ini mau diapakan, seperti itu, mau diselesaikannya seperti apa. Dan di situ Mbak Melia akan berperan penting, seperti itu. Berperan penting di bagaimana? Berperan pentingnya itu Mbak Melia yang mencari solusinya. Saya nanti akan membantu seperti itu. Jadi beda ya sama curhat. Beda. Kalau curhat itu hanya mendengarkan ya. Baiklah, sudah dipahami Mbak Melia? Sudah Bu, sudah. Oke, baik, terima kasih. Pertama-tama saya ingin tahu ini apa yang Mbak Melia rasakan ini, apa yang ingin Mbak Melia utarakan kepada saya. Silakan dijelaskan. Iya Bu, jadi gini Bu, kenapa saya kesini itu ini, saya itu punya masalah. Jadi ayah saya itu orangnya cuek. Tapi sebenarnya yang menjadi masalah itu gini Bu, saya itu sebenarnya pengen keluarga saya itu seperti keluarga yang lain, terutama ayah saya itu Bu. Saya pengen ayah saya itu kayak ayah teman-teman saya, ya seperti saya pengen ngerasain punya ayah Bu. Gimana ya, saya punya ayah tapi tidak ada sosok ayah dalam keluarga saya itu Bu. Ibu paham nggak sih gimana itu? Saya bingung ceritanya. Gini, Mbak Melia ayahnya itu cuek, tetapi Mbak Melia merasa bahwa Mbak Melia ini tidak memiliki ayah seperti itu, seperti keluarga-keluarga yang lain. Iya, Gitu. padahal saya masih punya ayah, tapi sosok ayah dalam keluarga saya itu nggak tahu, saya rasanya itu nggak tahu. Oke. Kesehariannya Mbak Melia dengan ayah, dengan keluarga itu seperti apa Mbak Melia? Kalau biasanya ya bukan, kalau sekarang kan saya kan di rumah di Surabaya kan ikut ayah saya. Ikut ayah saya ya udah, kalau ketemu ya wis diem-dieman. Terus kalau pas di rumah saya yang di luar kota, bukan di Surabaya itu, ya udah Bu, gimana ya, kita tuh nggak pernah duduk bareng satu keluarga ngobrol bareng, itu nggak pernah. Kalau saya di rumah itu, saya di kamar, ayah saya keluar, ibu saya di kamar, kalau nggak nonton TV, kok sendiri-sendiri loh Bu. Jadi saya tuh sebenarnya saya punya ayah, tapi saya tuh nggak tahu gimana sih rasanya punya ayah itu. Gimana sih? Mbak Melia ingin sekali punya ayah, seperti itu ya, merasakan bagaimana ayah itu, gitu. Apakah Mbak Melia ini apa yang ingin sih sebenarnya, apa yang Mbak Melia inginkan dari ayahnya Mbak Melia itu seperti apa gitu? Lebih dijelaskan lagi perasaannya Mbak Melia, apa cerita yang ingin Mbak Melia ceritakan tuh lebih spesifik gitu ya.
Ya saya ingin gimana ya, sosok ayah itu saya ingin merasakan adanya sosok ayah di mana saya bisa bercanda bersama, ngomong sama satu keluarga. Seperti kalau saya lihat teman saya itu kayak akrab gitu loh Bu sama ayahnya, kok bisa gitu loh, sedangkan aku kalau ngomong sama ayahku aja jarang. Kalau nggak penting ya udah nggak ngomong, kalau ketemu ya udah diem-dieman Bu gitu. Cuma saya tuh pengen gimana sih rasanya punya ayah, sosok ayah kayak dipeluk gitu, gimana sih, kayak temen-temen gue tuh kayak disayang banget sama ayahnya. Oke, baiklah. Mbak Melia ingin seperti temannya ya berarti ya. Oke, apa Mbak Melia ini apakah tidak terlalu dekat dengan ayahnya? Sangat seberapa tidak kedekatannya dengan ayahnya itu bagaimana? Nggak dekat, Sangat tidak dekat. sangat tidak dekat. Sampai gini loh Bu, kan saya juga nggak tahu ya kenapa itu, nggak tahu, tapi setiap saya ada masalah itu ayah saya itu nggak pernah langsung ngomong. Seandainya saya buat kesalahan ya nggak pernah langsung ngomong marahin saya, itu nggak pernah. Dia itu minta tolong adiknya buat ngasih tahu saya, anakku ini lo bilangin jangan sampai gini. Terus sampai apa, adiknya ayahku tadi tuh bilang gini saya, ayahmu lo kok nggak ada tanggung jawabnya sama anak kok kayak nggak ada kasih sayangnya sama sekali, nggak ada kayak apa ya, nggak ada hubungan. Gimana sih Bu, itu keratannya sama keluarganya itu nggak ada gitu loh Bu. Baik. Jadi di sini saya melihat dari ceritanya Mbak Melia ya, Mbak Melia ini sangat tidak dekat ya dengan ayahnya. Kalau dengan ibu bagaimana? Ya kalau sama ibu sih biasa Bu, saya ya biasa sama ibu, deket, cuma ya biasa. Bercerita sama ibu? Ya bercerita tapi nggak semua, tapi masih bisa sama ibu itu masih bisa bercerita. Ya, baik. Jadi di sini Mbak Melia sangat merasa bahwa ayahnya Mbak Melia ini kurang perhatian ya dengan Mbak Melia. Apakah Mbak Melia sendiri ini apa namanya berusaha nggak untuk mendekati ayahnya gitu? Tidak berusaha. Mungkin kalau saya ada kepentingan saya baru ngomong saya, kalau nggak ada ya saya nggak berani itu. Saya nggak berani. Tidak beraninya ini seperti apa? Bisa dijelaskan tidak berani itu? Takut, lebih ke takut. Bukan takut ayah saya galak, bukan, tapi canggung gitu loh Bu. Nggak tahu, takut aja untuk memulai sama ayah saya itu. Kalau nggak diajak ngomong ya saya nggak ngomong. Seperti itu. Apakah sudah pernah mencoba sebelumnya ngobrol gitu? Sudah pernah saya ngomong pertama yang ngawalin gitu kan. Iya benar. Ya sudah pernah, pas ada kepentingan gitu saya ngomong sama ayah saya, ya udah responnya diem, ya udah respon ayah saya diem. Tapi kadang kalau pas dia jawab itu ya cuma sekedarnya aja, tapi kebanyakan respon ayah saya itu cuma diem, cuma didengarkan aja Bu. Begitu ya. Kan itu sih yang buat saya, oh nanti kalau saya ngajak ngomong responnya gimana kan saya takut gitu kan. Takut respon diem aja kan gak enak. Oke, apa Mbak Melia ini tahu tidak ayahnya itu apakah memang dari dulu itu seperti itu kan? Mbak Melia yang sudah tinggal lama gitu ya dengan ayah, apakah dari dulu itu seperti itu, apa hanya baru-baru ini atau ada suatu kejadian apa gitu yang belum Mbak Melia ceritakan? Mungkin itu bisa dibilang. Kalau saya mengambil kesimpulan sendiri ya Bu, dulu itu ayah
nggak terlalu seperti ini sih, ya diam, cuma masih ada ngomong, masih ada menggoda saya gitu loh, menggoda anak-anaknya itu masih ada. Tapi sekarang itu udah nggak ada, mungkin karena saya udah dewasa, adik-adik saya udah dewasa, jadi mungkin canggung ya Bu. Apalagi kan kita kan jarang sekali dari kecil itu ketemu, jarang sekali. Makanya kalau sekarang kita hubungannya nggak terlalu deket itu saya nggak heran, soalnya emang dari dulu tuh kita tuh jarang ketemu, jarang ngobrol, ketemu pun paling 1 bulan sekali kalau pas saya libur dulu sekali. Oke. Jadi Mbak Melia bilang kalau Mbak Melia ini tidak heran ya bahwa ayahnya itu seperti itu ya, pendiam seperti itu. Tapi di sini apa sih keinginan Mbak Melia yang besar itu seperti apa? Kok Mbak Melia ini sudah tahu ayahnya itu memang berkepribadian yang cuek, tidak perhatian, gitu ayah Mbak Melia sudah tahu. Tetapi di sini Mbak Melia mempermasalahkan gitu, mempermasalahkan ayahnya ingin seperti ayahnya teman-teman itu seperti apa, keinginan yang bagaimana gitu loh Mbak Melia. Ya itu tadi Bu, saya tuh pengen ayah saya itu kayak ayah teman-temanku yang lain itu. Sudah dari dulu? Apa? Sudah dari dulu berkeinginan seperti Iya, itu? sebenarnya sudah dari dulu, sejak ayah saya udah nggak pernah lagi kayak dulu menggoda saya. Pokoknya hubungan saya sama ayah saya semakin jauh itu saya ngerasa aku loh ingin ada sosok ayahku itu loh, aku pengen rasain ada sosok ayahku. Apalagi kan sekarang kan kuliah itu kan teman-temanku tuh pada akrab sama ayahnya sih Bu. Terus aku lihat kok bisa ya mereka seperti itu, aku tuh pengen gimana sih sebenarnya punya ayah rasanya itu gimana. Dari dulu tuh aku nggak bisa ngerasain gimana sih punya ayah itu. Ya wes aku punya ayah ya cuma punya ayah aja, nggak ngerti kasih sayangnya ayah itu gimana. Oke baik. Nah, terus teman-temannya Mbak Melia sendiri itu apakah Mbak Melia tahu sedekat apa dengan ayahnya, terus kasih sayangnya itu seperti apa, terus temannya Mbak Melia itu seperti bagaimana ke ayahnya, itu apakah Mbak Melia udah tahu gitu? Yang saya tahu ya hanya sekedar sedikit sih Bu, kan mereka kan setiap hari kan hampir setiap hari lah saya lihat itu mereka itu telepon. Terus ada teman saya itu yang akrab banget sama ayahnya itu, kayak sampai bisa ngobrol sama ayahnya gitu. Saya hanya tahu seperti itu sih Bu, nggak tahu lebih dalam. Tapi yang saya tahu ya mereka akrab sama ayahnya. Hanya di luar saja ya tahunya. Oke baiklah. Di sini saya ingin bertanya untuk yang terakhir ya Mbak Melia. Ini pertanyaannya, apakah Mbak Melia ini mengerti atau tahu ayahnya Mbak Melia ini seperti ini tuh karena bagaimana? Kan Mbak Melia tadi bercerita bahwa dulunya itu ayahnya tidak secuek ini, tidak sependiam ini, ada ngobrol-ngobrol sedikit, ada ganggu-ganggunya sedikit, bercanda gitu lah. Itu seperti apa dari Mbak Melia itu? Kan Mbak Melia bersama ayahnya ya seperti itu. Jadinya Mbak Melia apakah tahu bagaimana dari sisi ayahnya Mbak Melia itu? Nggak tahu. Mbak Melia nggak tahu. Oke. Bagaimana ya Mbak Melia? Mbak Melia tidak tahu ayahnya dari sisi ayah itu seperti apa. Mbak Melia ingin ayahnya seperti teman-teman Mbak Melia. Mbak Melia juga dekat dengan ayahnya, tetapi Mbak Melia hanya tahu hanya dekatnya saja, apa yang dilakukan temannya Mbak Melia tidak tahu seperti itu ya tadi. Terus Mbak Melia juga ingin sekali diperhatikan, tidak cuek, tapi Mbak Melia tidak pernah memulai duluan seperti Sekarang. itu. Tidak pernah mengajak bercandaan lebih seperti itu, ada rasa takut, ada canggungnya seperti itu. Apakah Mbak Melia ini tidak ingin
tadi berkeinginan untuk supaya dekat dengan ayahnya. Apakah Mbak Melia ini keinginannya ini cukup besar atau bagaimana Mbak Melia? Ya, saya ingin sekali sih Bu, tapi untuk memulainya itu saya masih nggak tahu, bingung, canggung, takut, tapi saya ingin sekali. Oke, baiklah. Sebenarnya Mbak Melia ini saya lihat ini sangat ingin ya, ingin sekali ya. Tapi eh, untuk Mbak Melia sendiri, eh, apakah Mbak Melia ini ada rencana apa gitu yang ingin dilakukan untuk bisa dekat dengan ayahnya gitu? Mungkin Mbak Melia kan tahu sendiri ayahnya itu memang setiap orang kan kepribadiannya kan beda-beda ya, ada yang cuek, ada yang memang sangat perhatian, ada yang sibuk kerja atau apa seperti itu, kepribadiannya kan beda-beda gitu. Jadi apa yang ingin Mbak Melia lakukan ini? Kalau untuk saat ini sih saya ingin, ya kan tadi saya baru mikir sih ya Bu, kalau ayah saya emang cuek, kalau bukan saya yang ngawalin ya gimana lagi. Tapi untuk saya ngawalinnya kan saya juga masih canggung. Mungkin rencana saya itu cuma cobalah Mei, coba kamu ngajak obrol ayahmu gitu, aku mau coba itu sih Bu. Soalnya kalau saya nunggu ayahku terus kan kapan nih, sampai kapan? Iya. Sebenarnya pengen sih Bu, aku tuh sempet kepikiran, buanglah rasa takutmu itu, buang, ayo ngobrol sama ayahmu gitu. Sempet kepikiran seperti itu Bu, cuma ya kalah sama takut. Oke, baiklah. Saya senang Mbak Melia ini bisa gimana ya, bisa menyambung gitu loh dengan obrolannya kita pada pagi hari ini. Terus Mbak Melia juga tahu apa yang ingin Mbak Melia lakukan gitu. Memang agak sulit ya di situ. Saya ingin menambahkan satu lagi dari ayahnya Mbak Melia ini, sosok ayahnya Mbak Melia. Apa sih yang, apakah ada suatu hal yang nyaman atau aktivitas apa yang pernah Mbak Melia lakukan sekali gitu Mbak Melia ceritakan kepada saya? Aktivitas bersama ayah saya. Iya, yang sangat-sangat membuat saya bahagia. Iya, nyaman, senang. Apa ya Bu? Lupa. Tapi yang membuat bahagia itu pas ayah saya itu menunjukkan perhatiannya, dia bukan sama saya sih Bu, tapi untuk saya, tapi dia menunjukkan bahwa ayah saya itu sayang sebenarnya sama saya ke orang lain. Itu nggak langsung ke saya, tapi itu membuat saya oh ayahku itu loh sayang sama aku gitu. Apakah itu Bu yang pertanyaan tadi? Iya, benar. Oke, sebenarnya Mbak Melia ini tahu ya, sebenarnya Mbak Melia ini sangat mengerti ayahnya gitu. Cuma ya itu tadi kendalanya karena Mbak Melia ini canggung seperti itu. Sebenarnya ini ada keinginan ingin melakukan, tetapi ada rasa canggung seperti itu, kalah dengan takutnya seperti itu. Oke, baiklah, Mbak Melia sudah paham sekali ini jalan ceritanya, tahu bagaimana masalahnya, ingin melakukan solusi yang tadi Mbak Melia katakan, yaitu ingin mencoba seperti melawan rasa takutnya. Ya ampun, Terima kasih. saya juga sangat senang gitu loh Mbak Melia ternyata bisa sepaham itu pembicaraannya dengan saya gitu. Melia terbuka dengan saya seperti itu. Nanti kalau misalnya Mbak Melia sudah melakukan ada perkembangan atau apa, Mbak Melia bisa datang lagi ke saya, bisa bilang kepada saya apa yang perlu kita kupas lagi, apa yang perlu kita ceritakan lagi seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Saya dari sini tuh tadi saya mikir, oh iya sih emang ayah pernah itu seperti itu. Baru sadar Bu, kalau bukan aku yang mulai, terus siapa lagi? Kalau aku nunggu, ya nggak akan datang itu yang aku tunggu itu Bu. Iya, benar sekali.
kepada saya juga sangat berterima kasih kepada Mbak Melia. Mbak Melia sudah mengerti seperti itu. Baiklah, dari konseling ini waktunya tadi 30 menit ya ampun sudah cukup sekali. Iya, Bu. Terus Mbak Melia juga sudah mengerti. Baiklah, saya bisa mengakhirinya Mbak Melia. Tapi sebelumnya saya ingin mengatakan nih bagaimana perasaannya Mbak Melia ini kepada konseling ini pada pagi hari ini. Ya agak lega sih Bu, soalnya saya juga ya itu tadi, oh saya baru kepikiran ya seperti itu tadi Bu, agak lega sih saya bisa mikir, nggak seperti tadi yang nanya untuk ayah saya seperti ini, tapi saya nggak menyadari bahwa posisi ayah saya itu emang orangnya seperti itu, jadi semakin agak lega dan agak mikir. Baiklah, kalau dari sisi saya sangat bangga kepada Mbak Melia ini. Ya ampun, saya sangat senang sekali. Gimana ya Mbak Melia ini bisa mau bersedia datang kemari, sudah meluangkan waktu, terbuka dengan saya lihat dari ceritanya ternyata Mbak Melia ini juga bisa menyelesaikan sebenarnya seperti itu. Cuma karena memang kembali Mbak Melia ini membutuhkan bantuan saya di sini, saya bersedia untuk membantu dan akhirnya kita menjalani konseling pada pagi hari ini. Ya saya sangat senang seperti itu. Jadi kedepannya Mbak Melia bisa, ya semoga bisa sama ayahnya lebih dekat lagi, lebih terbuka lagi dengan ayahnya seperti itu. Nanti bisa kabar-kabaran dengan saya. Iya Bu. Seperti itu. Kita akhiri ya.